Bersama kita akan bersatu hati di dalam doa. Kita akan memohon pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami berkumpul untuk kami mendapatkan jamahan tangan kasih Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami buka supaya kami senantiasa lebih lagi memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anak yang saat ini ada di rumah. Bagaimana sudah bersukacita pada hari ini? Sehat semuanya? Seperti harapan saya secara pribadi, saya mengharapkan Bapak Ibu dalam kondisi yang baik, penuh sukacita dan tetap sehat senantiasa. Minggu ini kita sudah memasuki minggu yang ketiga kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Bagaimana kesannya Bapak Ibu dan saudara-saudari saat melakukan ibadah di rumah masing-masing? Ada yang menjadi liturgos, ada yang menjadi lektor, ada yang menjadi operator multimedia, atau ada yang menjadi petugas pengedar persembahan. Di tengah situasi dan kondisi seperti ini tentu saja jauh dari ibadah yang ideal. Apa ibadah yang ideal yang biasa kita lakukan setiap minggunya? Datang ke gereja, bertemu dengan saudara-saudara kita, saling menyampaikan kabar satu dengan yang lain, berjabat tangan, mendengarkan firman Tuhan dengan duduk santai, duduk tenang. Juga saat kita ingin memuliakan nama Tuhan, ada song leader, ada tim musik yang menonton kita, membimbing kita untuk bisa memuji Tuhan dengan baik. Juga saat kita ingin memberikan persembahan, anggota majelis mengedarkan kantong persembahan untuk kita. Tetapi saat ini, di tengah situasi dan kondisi keprihatinan saat ini, semua itu ternyata belum bisa kita wujudkan bersama. Kita masih mengumpulkan persembahan terlebih dahulu di rumah. Kita masih berusaha untuk berlatih puji-pujian terlebih dahulu sebelum kita beribadah. Atau kita mencoba link YouTube channelnya GKJ Bekasi sebelum hari Minggunya kita dengarkan rekaman khotbah dari pendeta. Persiapan kita lakukan, pembagian tugas antar anggota keluarga juga kita lakukan. Pertanyaan saya Bapak Ibu saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di minggu yang ketiga kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing, masih adakah rasa syukur di dalam hati kita? Setelah tanggal 22 Maret ada salah satu anggota jemaat yang menelpon saya. Di balik telepon ada suara seorang mbah-mbah yang menyampaikan seperti ini kurang lebihnya. Mbak Temi, saya tahu kalau besok Minggu tanggal 22 Maret itu kita nggak bisa ibadah di gereja ya. Katanya ibadahnya dilakukan di rumah masing-masing. Nah saya ini kan di rumah sendiri. Saya ini kan tidak ada anggota keluarga saya yang lain. Apakah saya masih bisa melakukan ibadah sendiri di rumah? Lagian di rumah itu cuma ada telepon rumah. Saya tidak punya HP. Gimana ya? Saya jadi bingung waktu itu. Tetapi ternyata kebingungan saya itu kemudian menjadi hilang saat ada salah satu anggota majelis pada hari Sabtu sorenya mengetuk pintu rumah saya, memanggil saya, Mbah, ini saya yang datang. Kemudian saya membukakan pintu bagi Pak majelis itu, dan persilahkan masuk, dan saya bahagia karena saya mendapatkan print out tata ibadah dan renungan yang dicetak dengan huruf yang besar-besar. Sehingga saya tidak mengalami kebingungan lagi. Sehingga saya dengan liturgi yang dicetak dalam kertas itu serta renungan yang bisa saya baca, saya bisa dengan sukacita melakukan ibadah di rumah. Salah satu hal yang terjadi di tengah kehidupan jemaat kita. Yang selanjutnya, setelah hari Minggu tanggal 22 Maret yang lalu,
Saya melihat banyak sekali uploadan di status media sosial Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ada dalam bentuk foto, ada dalam potongan video. Di situ memperlihatkan bagaimana anggota keluarga sedang mendengarkan khotbah lewat channel YouTube, baik dari televisi, baik dari laptop ataupun dari handphone. Ada juga yang mengupload statusnya dalam bentuk foto, memfoto anaknya yang sedang membaca Alkitab. Ada juga potongan video yang memperlihatkan bagaimana salah satu anggota keluarga menyampaikan renungannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi yang memprihatinkan saat ini, jauh dari kata ideal untuk beribadah bagi sebagian orang, karena kita beribadah di rumah, karena kita mendengarkan rekaman khotbah pendeta, karena kita harus berbagi tugas pelayan dalam ibadah ini dengan anggota keluarga kita yang lain. Tetapi apakah kita masih bisa mensyukuri bahwa seluruh fasilitas, seluruh sarana peribadahan kita ini betul-betul tengah dipersiapkan oleh gereja kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saat saya berada di depan kamera ini, di belakang kamera ini ada saudara-saudara kita, baik dari tim videografer, dari tim fotografer, juga tim editor video, juga ada koordinator ibadah yang mempersiapkan segala sesuatunya hingga pada Sabtu sore Bapak Ibu sudah menerima tata ibadah, link di channel YouTube GKJ Bekasi, bahkan rekaman khotbah yang bisa kita lihat lewat medsos kita. Apakah kita sudah pernah memberikan ucapan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang berada di belakang kamera saat ini, yang berjibaku untuk menyediakan, memfasilitasi kita supaya kita tetap bisa beribadah di tengah keluarga kita masing-masing. Mereka yang meninggalkan keluarga, mereka yang mempersembahkan waktu dan talenta mereka untuk melayani kita semua, mereka yang tentunya dikhawatirkan oleh anggota keluarga yang menunggu mereka di rumah. Sudahkah kita berterima kasih pada mereka? Atau sudahkah kita mengapresiasi kerja keras mereka, produk yang dihasilkan oleh pelayan-pelayan Tuhan dari GKJ Bekasi? Jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak sudah berterima kasih kepada mereka, sudah memiliki kebanggaan atas produk-produk yang dihasilkan selama kita ibadah di rumah ini, saya menyebut Bapak Ibu sudah melu handarbeni dengan GKJ Bekasi. Bapak Ibu sudah memiliki sense of belonging untuk GKJ Bekasi. Rasa memiliki, sikap mental memiliki gereja kita. Dengan keterbatasan, dengan situasi kondisi seperti ini, tetapi ada saudara-saudara kita yang tidak pantang menyerah, yang tidak lagi merasa lelah untuk melayani Bapak, Ibu, saudara, dan saya secara pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, realita ibadah di rumah masing-masing. Salah satu cara kita untuk menghayati bersama makna dari spirit keugaharian jalan tengah. Fleksibel, lentur, dan semuanya bisa terakomodasi dengan baik. Baik dari kaum sepuh yang mungkin memiliki keterbatasan dalam teknologi, dalam media sosial. Juga kaum muda yang secara stylenya lebih modern, yang secara pengetahuan dan kepemilikan media sosial lebih canggih daripada yang kaum sepuh. Tetapi mereka, saudara-saudara kita ini tetap bisa dengan sukacita melakukan ibadah di rumah masing-masing. Tetap bisa merasakan persekutuan, kehadiran Allah dalam ibadah mereka di rumah masing-masing. Fleksibilitas, kelenturan,
adalah salah satu cara bagaimana spirit keugaharian itu bisa diberlakukan dalam situasi dan kondisi saat ini. Mengambil jalan tengah, semua generasi bisa terlayani. Meskipun kita hidup sederhana, tetapi kita tidak pernah menolak modernitas saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah belajar bersama seperti apa yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada Timotius, seorang muda yang nantinya juga akan menjadi pelayan yang handal. Paulus menasihatkan kepada Timotius supaya tidak ada lagi kekakuan di dalam pemaksaan selera maupun pendapat antara kaum muda dengan kaum yang tua. Hendaklah hubungan itu menjadi hubungan persaudaraan kekeluargaan yang cair, yang fleksibel, yang lentur, karena itulah jalan tengah dari spiritualitas keugaharian. Di samping rasa syukur, di samping fleksibilitas, itulah jalan tengah spiritualitas keugaharian. Juga saat ini kita tengah belajar bersama, berjuang bersama. Gereja Kristen Jawa Bekasi ingin merangkul saudara-saudara kita yang sudah mulai merasakan dampak, yang bekerja di sektor informal, yang mungkin sudah kekurangan ataupun kehilangan pendapatan mereka setiap harinya. Gereja sudah mulai memikirkan, gereja sudah mulai berempati dengan memberikan subsidi untuk memenuhi kebutuhan pokok saudara-saudara kita. Dan juga saat ini saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pun juga sudah mulai berbagi, sudah memiliki empati kepada saudara-saudara kita yang kehilangan ataupun kekurangan penghasilannya di saat situasi dan kondisi saat ini. Ada yang berbagi makanan, ada yang berbagi hand sanitizer ataupun masker, ataupun APD yang lain pada lembaga-lembaga ataupun pihak-pihak yang membutuhkannya. Atau Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak sudah mulai memiliki kepekaan bahwa kita di masa Raya Prapaskah ini, kita bersama menghidupi cukup untuk semua. Saat kita melihat ada kelemahan dalam perekonomian saudara-saudara kita, kita pun juga peduli kepada saudara-saudara kita yang juga mengalami kelemahan dalam fisik kesehatannya. Meskipun kita tidak bisa menengok, kita tidak bisa datang ke rumahnya. Meskipun rumah sakit sudah tidak memberlakukan lagi jam kunjung, tetapi melalui telepon, melalui SMS, melalui WA, kita bisa hadir di tengah mereka. Kita bisa menyapa, kita bisa memberikan semangat bagi mereka, kita bisa menguatkan mereka, kita bisa nyengkuyung dalam doa. Dan kita pun juga tetap berempati bagi saudara-saudara kita yang karena keterbatasan kesehatan harus menjalani isolasi di rumah masing-masing. Berempati juga kepada mereka yang mungkin secara psikis sudah mulai terbebani dengan membaca artikel-artikel saat ini yang berseliweran, baik dalam bentuk japri ataupun di grup WA, yang justru tidak memberikan penghiburan tetapi mungkin memberikan rasa takut, khawatir, dan kepanikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di akhir renungan kita pada minggu hari ini, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada panjenengan sami. Saya mengapresiasi perjuangan usaha panjenengan sami yang telah mengikuti apa yang dinasihatkan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 22a. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Terima kasih untuk kesediaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Untuk kita juga berempati, kita juga memiliki fleksibilitas, kita bisa menekan ego kita, dan kita tetap bersyukur dalam kondisi memprihatinkan ini. Mari kita bersaat teduh sejenak, dan kita akan memasuki doa syafaat yang nanti Bapak, Ibu, dan saudara-saudara akan bersama-sama berdoa
di tengah keluarga masing-masing. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita kembali bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pengajaran Tuhan bagi kami hari ini. Di tengah situasi dan kondisi yang memprihatinkan ini, kami Tuhan ajar untuk kami menjadi orang-orang yang menjalani spiritualitas keugarian, di mana kami boleh mengambil jalan tengahnya. Kami tidak ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri, tetapi kami bisa fleksibel, kami tetap bisa berempati, kami tetap bisa menekan dan mengendalikan ego kami, supaya kami tidak banyak menuntut untuk kami mendapatkan sesuatu yang ideal seperti sedia kala. Tetapi kami bisa tetap mensyukuri segala situasi dan kondisi yang sedang kami jalani saat ini. Kami serahkan ya Tuhan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.